Bicara soal alam tidak akan pernah ada habisnya, baik itu udara, daratan, atau bahkan lautan. Kondisi alam laut yang ada di dunia ini sangatlah beraneka ragam, sehingga kondisi laut antara wilayah yang satu dan yang lainnya tidak selalu sama. Selain itu, ketika kita berbicara soal laut, maka biasanya sulit dipisahkan dari yang namanya palung. Salah satu palung yang sudah dikenal di dunia adalah Palung Mariana. Lalu, sebenarnya di mana letak Palung Mariana dan di dalam Palung Mariana ada apa saja? Berikut penjelasan mengenai letak Palung Mariana dan fakta menarik lainnya. Yuk simak! Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Palung Mariana merupakan palung yang paling dalam terletak di Samudera Pasifik bagian barat Filipina. Palung ini mempunyai titik terdalam di permukaan bumi, karena mempunyai jurang dasar laut yang sangat dalam. Palung ini berada di dalam Samudera Pasifik yang luasnya lebih dari 2/3 bumi. Paling dasar samudera, ada kerak bumi yang membentuk pegunungan, ngarai, ataupun daratan. Palung laut terbentuk karena pertemuan antar lempeng dan palung merupakan cekungan sempit yang letaknya sangat dalam di dasar laut. Hal seperti itu dapat terjadi karena ketika di dasar laut ada banyak pegunungan, sehingga bisa terjadi pertemuan antara dua lempeng tektonik. Dengan pertemuan antara dua lempeng itu, akan menghasilkan jurang yang sangat dalam. Rasanya kurang lengkap kalau tidak membahas kedalaman Palung Mariana. Kedalaman palung ini diperkirakan sekitar 11.034 meter. Apabila dibandingkan jarak dengan Gunung Everest yang memiliki ketinggian 8.848 meter, Palung Mariana masih lebih dalam. Selisih jaraknya sekitar 2.147 meter lebih dalam dari ketinggian Everest. Palung Mariana berada di titik terdalam di permukaan bumi. Bagian dalam Palung Mariana mengeluarkan belerang cair dan karbon dioksida. Palung Mariana berada di sebelah timur dari Filipina, mempunyai panjang sekitar 2.250 km, lebar rata-rata 69 km dan jarak dari laut ke palung terdalam mencapai 11 km. Tekanan air di dasar laut Palung Mariana 1000 kali lebih kencang dari tekanan atmosfer normal di permukaan bumi. Namun, di dalam palung ini, ternyata masih ada temuan beberapa hewan laut. Berikut ini beberapa hewan laut yang hidup di dalamnya. Anglerfish. Ikan angler, mempunyai bagian ujung terang di kepalanya yang berfungsi menangkap mangsa. Anglerfish atau ikan pemancing dapat ditemukan di palung yang sangat gelap. Ikan ini mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan ikan bercahaya yang ada di film Finding Nemo. Anglerfish ini mempunyai ciri khas, yaitu di kepalanya seperti keluar tanduk dan bercahaya terang. Selain itu, mulutnya dipenuhi dengan gigi yang tajam, serta mempunyai panjang gigi sekitar 20 cm untuk betina. Sementara itu, ukuran tubuh anglerfish jantan lebih besar dari betinanya. Dumbo octopus. Dikenal sebagai gurita dumbo atau Grimpoteuthis. Gurita ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1883. Akan tetapi, spesimen selanjutnya tidak terlihat hingga ditemukan lagi di tahun 1990-an. Jenis gurita ini mempunyai ukuran lebih kecil sekitar 20 hingga 30 cm. Tubuhnya berbentuk seperti agar-agar ini bermanfaat untuk gurita hidup di lingkungan bertekanan tinggi. Dumbo octopus bentuknya seperti hewan yang mempunyai telinga. Bagian tubuhnya yang mirip dengan daun telinga adalah sirip dari gurita. Panjang gurita dumbo sekitar 30 cm dan hidup di kedalaman 3.962 meter di Palung Mariana. Free-legged shark atau hiu berjumbai. Hiu berjumbai merupakan hewan purba yang diperkirakan hidup lebih dari 80 juta tahun yang lalu. Ikan hiu ini mempunyai ciri-ciri tubuh berwarna coklat, abu-abu dan berotot. Ikan hiu ini mempunyai rahang dan gigi. Jumlah gigi di rahang atas sekitar 19 hingga 28 buah. Sedangkan untuk jumlah gigi di rahang bawah sekitar 21 sampai 29 buah.
Ikan hiu berjumbai ini tinggal di dasar laut Palung ini yang sangat dikenal dengan kedalamannya. Hiu goblin. Ikan hiu goblin termasuk spesies hiu yang langka di bumi. Penampilan hiu ini cukup menyeramkan apabila dibandingkan dengan penampilan dari hiu berjumbai. Hiu goblin mempunyai moncong memanjang dan rahang panjang. Terdapat gigi yang kurus dan tajam di dalam moncong tersebut. Ikan ini mempunyai warna kulit merah muda. Biasanya ikan ini jarang terlihat oleh manusia karena mereka tinggal sekitar 100 meter di bawah laut. Hewan langka selanjutnya yang ada di palung ini yaitu gurita yang mempunyai warna transparan atau tidak berwarna. Gurita ini mempunyai 8 lengan transparan yang berukuran sama dan mata mereka memiliki bentuk seperti tabung. Jenis gurita ini ditemukan oleh Dr. William Evans Hoyle pada tahun 1885. Gurita ini dikategorikan sebagai spesies langka, karena hanya diketahui oleh sebagian ilmuwan dan masyarakat. Hewan ini tinggal di kedalaman 1981 meter di palung ini. Mereka mempunyai cara berenang secara vertikal yaitu dari atas ke bawah. Gerakan ini membuat gurita bertubuh transparan ini bisa bertahan hidup dari predator. Ocedes atau cacing zombie. Cacing zombie merupakan cacing yang hidup berkerumun di dalam palung ini. Mereka akan memakan tulang dan bangkai ikan paus atau hewan yang mati di dalam laut yang gelap. Selain itu, mereka juga menggunakan jaringan akar khusus untuk mengebor tulang ikan paus atau hewan laut yang sudah mati di dalam laut. Cacing ini hidup di kedalaman 2893 meter. Deep Sea Dragonfish. Selain anglerfish, ada ikan naga laut dalam atau ikan naga tanpa sisik. Ikan ini termasuk predator yang hidup di perairan dalam. Ikan ini mempunyai cahayanya sendiri untuk memancing mangsanya. Sea Devil. Hewan pertama yang terdeteksi masuk ke dalam palung ini adanya ikan yang menyeramkan. Salah satunya adalah ikan sea devil yang mempunyai semacam lampu penerangan di dekat kepalanya untuk menarik mangsa agar mendekatinya. Selain itu, adanya cahaya pada kepalanya itu merupakan kelebihan yang memungkinkannya untuk hidup nyaman di dasar laut yang gelap gulita. Hewan selanjutnya yang ada di dalam palung ini yaitu hiu megalodon. Hewan ini dianggap ada dan hidup di laut terdalam di dunia ini. Selain itu, ada sebuah mitos yang sering diperbincangkan oleh para pengamat di luar sana bahwa di Palung Mariana, hiu megalodon masih hidup dan bersembunyi dengan tenang. Kendati telah dinyatakan punah, tetapi kemungkinan bahwa hiu purba yang panjangnya bisa mencapai puluhan meter dengan bobot hingga ratusan ton ini masih banyak diyakini keberadaannya. Maka dari itu, banyak peneliti yang tertantang untuk membuktikan hiu purba yang masih hidup di perairan sekitar Palung Mariana. Meski begitu, penelitian ini tentu tidak sembarangan untuk dilakukan karena berbahaya dan beresiko kematian pada para penelitinya. Mengingat belum banyaknya laut dalam yang pernah dieksplor oleh manusia, dan meski tidak ada bukti atau dokumentasi nyata mengenai keberadaan hiu megalodon, kemungkinan hal ini masih sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, kita hanya dapat menunggu sampai manusia menemukan teknologi super canggih yang memungkinkan kita untuk menyelam ke dasar laut dengan peralatan atau perlengkapan sederhana. Apabila sudah sampai di titik itu, maka jangan heran jika kita benar-benar menemukan hiu atau barangkali hiu-hiu lainnya yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Berdasarkan informasi yang ada, Palung Mariana seringkali menjadi salah satu objek atau bahan penelitian. Para ilmuwan membandingkan seberapa dalam Palung Mariana dengan puncak Everest, hal ini sebagai salah satu pembanding yang sesuai atau tepat. Everest sendiri merupakan gunung tertinggi yang ada di dunia, sedangkan Palung Mariana merupakan palung terdalam di dunia. Namun, untuk mengukur Palung Mariana digunakan ketinggian puncak Everest yang dibuat terbalik ke dasar laut. Apabila kembali pada perhitungan yang dihasilkan, maka Palung Mariana masih lebih dalam dibandingkan puncak Everest.
Selain itu, para peneliti juga percaya bahwa palung tersebut memang tidak ada ujungnya atau tidak dapat ditemukan. Tekanan yang ada pada palung Mariana memang sangat luar biasa dan menyeramkan. Pernahkah Anda berenang atau menyelam di sebuah kolam renang atau lautan lepas? Semakin dalam perairan, maka semakin besar tubuh untuk merasakan tekanan, sehingga membuat Anda harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menyelam. Selain itu, akan semakin sulit melihat dan bernapas apabila tidak ada bantuan lampu atau bantuan masker. Palung Mariana pertama kali ditemukan oleh seorang lembaga dengan nama HMS Challenger. Kapal Angkatan Laut Britania di tahun 1875 ini memang sengaja menemukan palung Mariana dan menelitinya. Kemudian, mereka memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut dengan nama, kedalaman Challenger. Tidak main-main, palung ini memang diinformasikan sebagai salah satu area mematikan pertama yang ditemukan oleh badan ini. Palung Mariana berdasarkan penelitian sudah terbentuk sejak 180 juta tahun yang lalu, akibat adanya tubrukan antara dua lempeng yang berasal dari lempengan tektonik Pasifik dan juga lempengan Filipina. Dampak dari tubrukan ini menyebabkan adanya lapisan yang jatuh ke dalam lapisan mantel bumi. Oleh sebab itu, palung Mariana ini sudah ada sejak lama. Akan tetapi, semakin berkembangnya teknologi, maka palung Mariana barulah menjadi sebuah objek penelitian. Sejak dulu, palung Mariana hanya dianggap sebagai area mematikan yang tidak boleh dilewati oleh para pelaut maupun penyelam. Kedalaman palung Mariana sendiri yang baru terdeteksi adalah 11 km. Akan tetapi, masih banyak orang yang merasa bahwa masih ada lagi area yang tidak terjangkau oleh manusia maupun teknologi apapun di palung Mariana. Begitu juga dengan suhu yang dirasakan apabila kita menyelam atau berenang di palung ini yang dimana cahaya matahari pun tidak dapat tembus. Oleh sebab itu, suhu di palung Mariana sangat rendah, bahkan di atas titik beku. Selain itu, tidak adanya cahaya matahari juga memunculkan hewan-hewan unik yang ada di palung ini. Itulah deretan penjelasan mengenai palung Mariana yang mencetak sejarah menjadi palung atau laut terdalam yang ada di dunia. Menakjubkan bukan? Setelah mengetahui fakta-fakta di atas, apakah Anda memiliki keinginan untuk meneliti palung Mariana? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel WJF News dengan cara subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.